Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini kita akan membahas nih suatu kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan dunia. Kasus pembunuhan yang akhirnya terungkap berkat suatu podcast setelah 4 tahun lamanya. Sebelumnya kalian tuh penasaran gak sih sama hiasan yang aku pakai ini? Kalau nih kalian tuh pengen samaan kayak aku, bisa banget kalian tuh kunjungi online shop aku ya guys. Oke, seperti apa kasus pembunuhan? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pada tahun 2018, terdapat suatu podcast bernama The Teacher's Pet yang berada di surat kabar The Australian yang menggemparkan dunia. Podcast ini dipimpin oleh seorang wartawan bernama Hadley Thomas dan membahas tentang menghilangnya seorang wanita yang sangat ganjal menurutnya. Kita masuk dulu ke background dari wanita tersebut ya guys. Seorang wanita berusia 33 tahun pada saat itu bernama Lynette Dawson dilaporkan menghilang oleh suaminya pada tahun 1982. Lynette merupakan seorang istri dari seorang pria bernama Christopher Dawson. Lynette dan Chris menikah pada tahun 1970 dan mereka dikaruniai 2 orang putri. Lynette ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang terbiasa mengurus urusan rumah dan digambarkan sebagai seorang ibu yang sangat sayang terhadap anaknya. Sedangkan Chris berprofesi sebagai seorang guru pendidikan jasmani di sekolah menengah atas Cromer dekat Sydney. Pada podcast tersebut, Hadley mengatakan bahwa menghilangnya Lynette ada hubungannya dengan Chris. Hadley juga membahas perselingkuhan Chris, klaim mengenai KDRT terhadap Lynette, dan juga tuduhan bahwa Chris sempat mempertimbangkan untuk menyewa pembayaran untuk membunuh Lynette. Dipaparkan pula pernyataan Chris yang berubah-ubah, penggambaran Chris sebagai pembunuh, serta spekulasi bahwa Chris mungkin telah membuang jasad istrinya. Podcast ini memenangi penghargaan tertinggi jurnalis Australia dan telah diunduh lebih dari 60 juta kali, sehingga memuncaki peringkat podcast terlaris di dunia. Pembahasan ini alurnya maju mundur ya guys, jadi jangan kalian skip biar nggak ketinggalan informasinya. Sekitar tanggal 8 Januari 1982, kabar terakhir dari Lynette yang diketahui. Dia berkomunikasi dengan ibunya dan berencana untuk bertemu ibu dan keluarganya. Tetapi nyatanya Lynette tidak menepati janjinya. Lynette hilang begitu saja, bak ditelan bumi. Sekitar 6 minggu kemudian, Chris melaporkan kepada polisi bahwa Lynette menghilang. Dia mengeklaim bahwa Lynette pergi setelah masalah pernikahan yang disebabkan oleh pengeluarannya kartu bank. Chris juga mengatakan bahwa Lynette telah bergabung dengan sebuah organisasi keagamaan. Pada tahun 1983, Chris menyelesaikan perceraiannya dengan Lynette dan pada tahun berikutnya, Chris resmi menikah dengan seorang muridnya yang pada saat itu remaja berusia sekitar 16 tahun, bernama Joanne Curtis. Joanne ini selain murid dari Chris, dia juga merupakan pengasuh anak-anaknya Chris di rumah. Kasus menghilangnya Lynette tertutup begitu saja, tanpa ada kejelasan kemana Lynette pergi dan bagaimana keadaannya pada saat itu. Apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia? Tidak ada kejelasan sama sekali guys. Hingga pada tahun 2001, untuk pertama kalinya, Hadley mendengar mengenai kasus menghilangnya Lynette. Hadley berjalan keluar kantor kepolisian Sydney sambil terbelalak. Dia tersentak oleh betapa absurd dan tidak adilnya kasus Lynette ini guys. Kala itu hanya sedikit orang yang mendengar kasus Lynette. Namun Hadley bertekad untuk menelusuri kasus tersebut. Berdasarkan laporan yang berada di kepolisian, Lynette disebut pergi dari rumah dengan hanya berbekal beberapa setel pakaian aja. Dia tidak membawa koper, perhiasan, dan bahkan lensa kontaknya. Padahal Lynette tidak punya pekerjaan, mobil, dan uang. Dia tuh nggak punya gitu loh. Pada Februari 2003, seorang koroner negara bagian Camilo Vanovets, berdasarkan pemeriksaan keduanya, memastikan bahwa Chris mempunyai hubungan perselingkuhan dengan siswanya semasa dia menikah dengan Lynette. Dia juga merekomendasikan agar Chris didakwa atas
Lynette. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh Direktur Penuntut Umum New South Wales dengan alasan kurangnya bukti. Pada tahun 2018, terdapat 2 pemeriksaan atas hilangnya Lynette. Dari kedua pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa Lynette dibunuh oleh orang yang dikenal. Hadley kemudian mulai mewawancarai teman-teman, keluarga, dan tetangga dari Lynette. Tak lupa juga Joanne, istri kedua Chris, juga ikut diwawancarai. Hadley juga mewawancarai polisi senior yang terlibat dalam investigasi kasus Lynette, Komisioner Kepolisian Negara bagian New South Wales, serta penyidik kasus Lynette. Rangkaian wawancara ini dirangkai untuk kemudian menjadi podcast. Surat kabar The Australian bertajuk The Teacher's Pet yang menggemparkan dunia pada tahun 2018. Judulnya sangat awik guys, The Teacher's Pet. Setelah viralnya podcast tersebut, beberapa bulan kemudian Chris akhirnya digugat. Banyak pihak lantas memuji podcast garapan Hadley mengingat kepolisian Australia menyelidiki kasus Lynette selama bertahun-tahun, tapi tidak berhasil membawanya ke pengadilan. Akhirnya pada bulan Desember 2018, Chris ditangkap di Queensland, kemudian diekstradisi ke New South Wales dan didakwa atas pembunuhan istri pertamanya yaitu Lynette. For your informasi aja guys, ekstradisi adalah suatu proses formal penyerahan seseorang buronan dari suatu negara ke negara lain untuk dituntut atau dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Oke guys, kita masuk ke urutan kejadiannya tuh seperti apa nih. Setelah penangkapan Chris pada usianya yang ke-74 tahun, kita kembali lagi bagaimana kejadian sebelum Lynette menghilang dan kenapa bisa Chris yang dinyatakan bersalah atas menghilangnya Lynette. Jadi, pada tahun 1970, Chris dan Lynette menikah dan mereka memiliki 2 orang putri. Pada tahun 1975, Chris mengakhiri karir rugbynya dan mendapat pekerjaan sebagai seorang guru pendidikan jasmani di sekolah menengah atas Cromer dekat Sydney. Chris diduga secara rutin terlibat dalam perilaku seks terlarang dengan siswi-siswinya. Pada tahun 1981, Chris merayu Joanne untuk berhubungan seks dan sementara waktu pindah ke kediaman keluarga Dawson di Bayview atas undangan Chris. Pada tanggal 10 Januari 1982, 2 hari setelah Lynette terakhir ada kabar, Joanne akhirnya menetap di rumahnya Chris. Kalau dilihat dari urutan kejadian ini, dipikir-pikir masuk akal gitu loh kalau Chris memiliki keterkaitan atas menghilangnya Lynette. Karena Chris tuh kayak memiliki motif yang ingin hidup bersama dengan Joanne. Sedangkan pada saat itu, Chris tuh masih menikah dengan Lynette, sehingga Lynette tuh menjadi penghalang hubungan antara Chris dan Joanne. Proses persidangan di hadapan Hakim Ian Harrison dimulai pada tanggal 9 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2022. Dalam sebuah pernyataan pembukaan di Mahkamah Agung, Jaksa Craig Everson mengatakan bahwa Chris termotivasi memiliki hubungan tidak terkekang dengan seorang siswanya, sehingga dia membunuh istrinya. Siswi tersebut bernama Joanne Curtis, berusia 16 tahun pada saat itu, dan kemudian menikah dengan mantan gurunya pada tahun-tahun setelah Lynette menghilang. Craig mengatakan kepada pengadilan, Chris tergila-gila padanya. Dia berulang kali memintanya untuk menikah dengannya. Hakim mengatakan bahwa Chris menjadi semakin putus asa karena rencana sebelumnya untuk meninggalkan pernikahannya tuh gagal, dan Joanne ingin mengakhiri hubungan mereka. Joanne dalam persidangan pernah mengatakan bahwa Chris telah meminta rekan tim rugbyknya bernama Robert Silkman yang mengaku memiliki koneksi dunia hitam membantu dia menyewa bayaran potensial untuk menyingkirkan istrinya. Pada proses persidangan, Chris tidak pernah mengakui bahwa dia telah membunuh Lynette dan membuang jasadnya. Namun, berdasarkan bukti yang bersifat tidak langsung, Chris dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan pembebasan bersyarat setelah 18 tahun masa tahanan. Pernyataan dari Chanel Dawson, salah satu anak dari Chris dan Lynette, mengatakan pernyataan yang sangat menyentuh hati. Tolong beritahu kami di mana dia berada. Malam ketika Anda menghapus ibu kami dari hidup kami adalah malam ketika Anda
ada menghancurkan rasa aman dan kepemilikan saya di dunia ini selama beberapa dekade mendatang. Kenapa Anda tidak menceraikannya saja? Biarkan mereka yang mencintai dan yang membutuhkannya menjaga dia. Chanel yang sejak kecil merindukan ibunya, mempertanyakan di mana keberadaan ibunya kepada ayahnya. Jika memang ayahnya lah yang membunuh ibunya, maka tolong beritahu keberadaan jasadnya agar bisa memakamkannya dengan layak. Tapi hingga akhir, Chris tidak pernah mengakui bahwa dia membunuh Lynette dan membuang jasadnya. Oke, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meski butuh waktu puluhan tahun. Berkat keberanian jurnalis, saksi, dan media, kasus ini akhirnya bisa dibawa ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mungkin tertunda, tapi bukan berarti hilang. Pentingnya peran media dan masyarakat. Podcast The Teacher's Pet menjadi bukti bahwa media bisa membantu membuka kembali kasus lama yang sempat diabaikan aparat. Suara publik bisa menjadi dorongan agar hukum bekerja lebih adil. Bahaya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari kisah Lynette, kita belajar bahwa tanda-tanda kekerasan atau hubungan yang tidak sehat dalam rumah tangga jangan sampai diabaikan. Banyak korban memilih diam karena takut atau tidak punya pilihan. Padahal hal itu bisa berakibat fatal. Motif perselingkuhan dapat menghancurkan banyak pihak. Perselingkuhan Chris dengan siswinya tidak hanya menghancurkan pernikahan, tapi juga menghancurkan masa depan keluarganya sendiri, termasuk anak-anaknya yang akhirnya kehilangan sosok ibunya. Keadilan memberi harapan bagi keluarga korban. Meski Chris tidak pernah mengakui perbuatannya, keputusan pengadilan memberi sedikit kelegaan bagi keluarganya Lynette. Mereka tetap berharap bisa menemukan jasad Lynette agar dimakamkan dengan layak. Oke, sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan informasi atau kekurangan dalam penjelasan yang aku sampaikan, silakan koreksi aku melalui kolom komentar ya guys, agar aku bisa lebih banyak belajar lagi. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh ada ide aku membahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh komen di kolom komentar guys. Oke, kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.